Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah telah kita tunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Kita tengah mensyukurinya dengan menghadiri undangannya sekaligus memanfaatkan waktu yang tersedia. Insyaallah hidup kita semakin barokah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, lanjutan dari kajian kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masuk pada bab istihbabil ibrad bidduhi fi syiddatil har bab yang menjelaskan tentang dianjurkannya menunggu sampai dingin untuk melaksanakan sholat duhur di saat panasnya atau di saat panas yang sangat menyengat. Ini tema yang kita kaji pada kesempatan pagi ini. Hadis ini ada 3 hadis yang saling keterkaitan dan saling melengkapi, sehingga 3 hadis inilah yang akan kita telaah semuanya tuntas insyaallah. Baik, hadis nomor urut 357, 358 dan 359. Hadis 357. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idzastaddal har fa'abridu bis-shalah. Apabila panas sangat menyengat, maka tunggulah sampai dingin untuk melaksanakan sholat. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena panas yang sangat menyengat itu dari luapan jahanam. Ini hadis riwayat Bukhari semuanya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita tentu ketika merasakan musim yang sangat panas, kita tidak akan nyaman. Demikian juga sebaliknya, ketika merasakan musim dingin yang sangat dingin, maka kita pun juga tidak akan nyaman. Maunya apa? Tengah-tengah kan ya. Tengah-tengah kan sedengan. Makanya khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu tengah-tengah.
Indonesia ini kira-kira wonten pundi? Itu kan ya katulistiwa. Makanya wonten tiang sugih keliling pundi-pundi. Ternyata balik maneh. Yo Indonesia sing paling enak. Nah, umpama musim panas yo orang-orang Indonesia itu kan masih kuat. Panas sehingga tempat tidur kadang-kadang kita tidak tiduri. Ya, beberapa bulan yang lalu kan musim panas. Nah, sekarang kan dingin. Tapi dingin-dingin kita itu kan ya masih tertahan. Tapi yang jelas ketika dingin, ketika sangat panas, ini mengganggu tentang sholat. Dalam hal ini adalah sholat duhur. Sholat duhur. Sehingga ketika pelaksanaan sholat duhur pada saat cuaca yang sangat panas, Rasulullah SAW memberikan pengarahan agar tunggu dulu. Nah, tunggu sampai dirasa lumayan dingin. Dan ini akan bisa terlaksana sholat duhur itu secara khusyuk. Maunya sholat itu kan khusyuk. Ketika pada kajian yang lalu tidak membahas musim, tapi berangkat saja disuruh tenang, disuruh sakinah wal waqor, itu tenang, penuhi bawa ketika itu hadir untuk melaksanakan sholat jamaah, agar jiwanya itu tidak ada rasa tergesa-gesa. Ini tergesa-gesa aja mengganggu sholat, sehingga kekhusyuan sholat itu tak akan orang itu dapati. Nah, pada saat musim yang sangat panas, iki pinten sepindah setahun itu musim panas nih, satu kali kan ya, setahun sekali. Nah ini pada saat sholat duhur musimnya sangat panas dan tidak kuat, Rasul minta sudah tunggu dulu, gak usah langsung sholat duhur duluan, karena saat duhur dan saat panas itu kalian sulit akan meletakkan jiwa Anda, konsentrasi hati Anda, pikiran Anda melaksanakan sholat duhur itu bisa tenang. Ya apa ngelakoni sholat balik-balik, ya panas. Nah, ini Bapak Ibu, terus terang hadis ini berbicara tentang kondisi terbuka. Nah, kondisi terbuka, kondisi bebas, sehingga rasa panas itu akan hadir ketika orang itu melaksanakan sholat duhur di tempat yang tidak ada penutup. Kenapa panas yang sangat menyengat itu kita disuruh, diminta, dianjurkan? Para ulama tidak menunjukkan tentang perintah. Namun hal ini sepakat para ulama itu untuk dianjurkan. Geser sebentar, kalau dirasa sudah cukup dingin, maka lakukan sholat duhur. Lah ini Bapak Ibu, ya, panasnya dunia, panasnya musim yang sangat menyengat, Rasul bilang ini adalah luapan jahanam. Luapan jahanam atau hembusannya jahanam, nafasnya jahanam. Berarti neraka itu sudah tercipta. Sudah tercipta. Dan neraka yang Rasul sebut luapan jahanam, ini memang luapan itu intinya itu seperti hembusan. Wong ngeker terus kemudian bernapas. Demikian juga neraka jahanam. Nah, dikatakan dalam hadis Bukhari, ini nanti juga ada, cuma potongan hadis.
Fa'adzina laha binafsain. Allah memberikan izin kepada jahanam itu dengan dua hembusan, dengan dua nafas. Yang pertama nafsun fisyita, hembusan di saat musim dingin, wa nafsun fil fisayf, dan hembusan di saat musim panas. Oh, berarti jahanam itu kita logikakan. Kalau orang bisa bernafas, berarti punya apa? Dalam menungso sakit berhembus, sakit bernafas. Nah, ini kan punya fisik, maka fisik itu mengeluarkan nafas. Saking panasnya, bahasa neraka jahanam itu tidak kuat, maka pingin berhembus, dikeluarkan di bungkak bumi. Nah, sehingga hembusan itu membuat diri jahanam itu refresh. Oh, nah, jadi stres lagi, panas lagi. Kemudian nanti setahun di refresh lagi. Oh, dihembusnya. Itu musim panas. Di saat musim dingin pun juga demikian. Maka dingin yang sangat menyengat, jahanam itu pun juga menghembuskan nafasnya. Berarti jahanam itu ada kalanya panas untuk menyiksa hamba-hamba yang durhaka di muka bumi ini, dan juga siksaannya itu berupa sangat dingin yang sangat menyengat bagi manusia-manusia yang durhaka di muka bumi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ketika memperhatikan, Rasul minta untuk sudah tunggu dulu. Di saat musim panas tunggu dulu, kemudian dirasa dingin lakukan salat. Nah, dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i memberikan 4 syarat. Imam Syafi'i memberikan 4 syarat. Yang pertama, hendaknya seseorang itu berada di negeri yang sangat panas. Di negeri yang sangat panas. Tuh. Baru digeser untuk sholat zuhurnya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Nah, sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, jika sholat berjamaah itu adalah memang jauh tempatnya, oh, berarti digeser. Dan yang keempat, hendaknya tidak ada payung atau apapun yang digunakan untuk menutupi. Oh, makanya tadi singgung, di tempat yang terbuka, di tempat yang luas. Maka hal ini tidak akan bisa konsentrasi seseorang melaksanakan sholat zuhur itu di saat musim yang sangat panas. Tapi kalau tempat itu adalah memang ya ada penutupnya, ya sudah. Zaman sekarang rata-rata masjid wonten apa muter dulu pipa AC. Ya, wonten sing nggak pakai kipas tapi langsung dingin AC. Wonten sing AC nyemprot banyu iku toyong ya. Musim panas masuk masjid selam. Tapi kalau di luar tidak kuat. Maka hal ini ya, kami juga condong pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Walaupun mayoritas tadi adalah memang berbicara secara umum. Tapi kalau kita itu resapi di saat zuhur yang sangat panas, kita masuk masjid dalam posisi yang dingin, sudah bisa dilakukan. Oh, bisa dilakukan. Berarti apa? Seumpama tepat zuhur di awal waktu dan berkumandang, seseorang itu berada di dalam masjid dan masjid itu memungkinkan. Nah, masjid itu memungkinkan, maksudnya bisa dikondisikan untuk orang-orang sholat itu tidak ribet dalam urusan panas dan bahkan semakin
dingin, AC-nya pun juga banyak, maka bisa dilakukan untuk tetap di awal waktu dalam pelaksanaan sholat zuhur itu. Tapi nek kapan masjid kurung mari atape, si bolong loh. Kemudian sholat jamaah, wah panas menyengat, tunggu dulu. Ini. Nah, kemudian pada sholat jamaah zuhur ini berbicara hanya di waktu zuhur. Ya, di waktu zuhur. Atau maksudnya ini berbicara az-zuhr di sholat zuhur. Maka tidak akan berbicara tentang sholat asar. Apalagi maghrib, isya, subuh. Karena malam. Maka ini hanya berbicara di waktu sholat zuhur. Karena memang sholat zuhur itu adalah waktu-waktu yang menyengat sangat ketika musim panas itu tiba. Ini ada dasarnya hadis 357. Nah, baik. Selanjutnya hadis 358. Hadisu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala adzana muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ia berkata, muadzin Nabi itu telah mengumandangkan azan zuhur. Muadzin Rasul. Faqal, maka Rasul bilang, abrid, abrid, tunggu dingin, tunggu dingin. Nah, itu. Au qala antadir, antadir, atau tunggulah, tunggulah. Maksudnya tunggulah sampai di dingin. Qal, Rasul juga bilang lanjutannya, siddatul khari min faihi jahannam. Sangatnya panas yang menyengat itu adalah dari luapan jahanam. Fa idza staddal har, maka apabila panas yang sangat menyengat, fabridu, tunggulah ya hingga dingin anis sholat, untuk melaksanakan sholat duhur. Hatta ra'aina fai'atulul, hingga kita bisa melihat naungan setiap dataran tinggi. Naungan setiap dataran tinggi, artinya ukuran itu bisa kita ambil untuk jadikan landasan. Kalau bayang-bayang itu terasa bisa menaungi, maka bisa dilakukan untuk sholat zuhur, walaupun ini adalah anjuran. Walaupun ini adalah anjuran. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saat muadzin Nabi berkumandang, ini adalah awal waktu salat zuhur. Dan Nabi untuk azan beliau tidak berhentikan, tapi azan itu usai berkumandang, Rasul baru bilang, abrid, abrid, tunggu sampai dingin, tunggu sampai dingin. Sehingga tepat waktunya, awal waktu zuhur tetap sudah kita ketahui, ini dah waktu. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya tidak saat waktu itu, tidak di saat waktu itu. Nah, kemudian lagi-lagi hadis itu juga melengkapi tentang hadis yang pertama tadi. Kenapa sih panas yang sangat menyengat itu adalah hembusan atau luapan api neraka jahanam. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, luapan api neraka jahanam. Maka jahanam, ketika sudah kita ketahui bahwa neraka itu juga adalah makhluk Allah, makhluk Allah, yang pingin makhluk itu juga bisa lega, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas. Ini menunjukkan bahwa
logika masuk, neraka jahanam pun juga punya fisik. Namun kita tidak bisa mendramatisir fisiknya neraka jahanam itu apa, seperti apa. Kita cukup mengatakan wallahu a'lam. Pinek kapane berbicara masalah manusia. Nyata bahwasanya manusia itu bisa bernafas dan punya fisik yang sedemikian ini, kita perhatikan. Maka betul-betul fisiknya itu real. Tapi kalau fisiknya neraka jahanam, kita tidak mengerti dan tidak dijelaskan Rasulullah SAW. Fisiknya seperti apa. Dan kalau sudah bisa bernafas, atau disebut oleh Rasulullah SAW tadi, hembusan sampai 2 kali. Musim panas dan musim dingin, ini menunjukkan bahwa pada diri neraka jahanam itu adalah perlu kelonggaran dalam bentuk fisiknya yang kita tidak tahu secara real fisiknya seperti apa. Dan ini makhluk, dan ini sudah diciptakan, tinggal nanti di akhirat akan kita buktikan. Tapi keyakinan itu tidak akan merubah. Sebagai orang yang beriman sudah yakin adanya hari akhir. Isi hari akhir diantaranya nanti ada balasan surga ataupun neraka. Ini pada hadis yang ke 358. Selanjutnya 359. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, istakatin nar ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Faqalat, seraya mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku. Mengadu kepada Rabbnya, ya Rabbi, wahai Rabbku. Akala ba'di ba'dan. Ya Rabb, sebagian diriku memakan sebagian. Sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Fa'adzina laha binafsaini. Maka Allah mengizinkan neraka itu dengan menghembuskan, dengan 2 hembusan. Nafsi fisita, hembusan di saat musim dingin, wa nafsi fisaif, dan hembusan di saat musim panas. Wa huwa syaddu ma tajitu minal khar. Maka sangat menyengat itu akan engkau rasakan bagaimana panas yang sangat menyengat itu. Wa syaddu ma tajidun minaz zamharir. Dan sangatnya dingin itu engkau akan ketahui bagaimana rasa dingin itu. Nah, ini jelas hadis ini berbicara tentang sama. Justru semakin melengkapi bahwa ketika panas kita akan rasakan bagaimana panas itu. Ketika musim dingin, bagaimana rasa dingin itu kita rasakan. Hembusan neraka jahanam di saat musim panas berembus, di saat musim dingin pun juga berembus. Berarti tampil lagi sebagai makhluk Allah untuk bisa apalagi bisa bahasa itu ya bisa kembali semula, yaitu kalau kita bayangkan seperti kita ketika kita itu sudah bernapas, maka awak dewi itu kan lega ya. Tapi nek kapane awak dewi itu gurung iso nafas, ya apa rasanya? Di tempat yang tertutup nggak bisa bernapas, maka
kita akan kesulitan dan bisa akan meninggal dunia. Bisa akan meninggal dunia. Tapi neraka apakah mungkin itu? Tidak. Tidak. Karena neraka yang Allah ciptakan nanti akan selama-lamanya. Tapi kalau manusia terbatasi bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi neraka jahanam ketika hendak bisa bernafas, apakah nanti akan meninggal dunia? Tidak. Makanya satu sisi kita bisa mengambil kesimpulannya. Neraka jahanam itu berarti berbentuk. Kemudian bisa bernafas, kita sudah yakin. Tapi untuk akhir neraka itu sudah tidak ada akhirnya. Manusia ada akhirnya. Banyak sekali manusia tidak bisa bernafas kemudian meninggal dunia. Besok ambaan, kira-kira ya apa? Besok ambaan, megap. Wong kejegur kali, ngelangi gak iso. Wakir mendelep, nafas tidak ada. Masuk ke dalam sungai itu, meninggal dunia. Ini banyak. Ngapunten, kalau ini ngobrol-ngobrol. Ketika salat Bali, Banyuwangi ke Bali, itu kan ada ceritanya satu kapal selam itu kan tenggelam, kemudian tidak bisa gerak, manusia yang ada di situ dan tidak bisa bernafas, sehingga bagaimana kejadiannya? Meninggal semua. Nah ini akibat dari seorang manusia yang tidak bisa bernafas, meninggal. Tapi kalau neraka jahanam nggak bisa bernafas, maksudnya apa? Artinya belum bernafas di saat musim yang belum dingin dan juga belum panas tadi. Neraka itu bilang gini, ya Rob, sebagian saya memakan sebagian. Artinya supaya gerak gitu. Sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Memakan. Kita bisa pakai makan ya. Ini neraka. Artinya apa? Supaya bisa gerak. Akhirnya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi bukan berarti ketika ada hukum mafhum khalafahnya, tidak. Tapi karena saking dasarnya ini, Allah memberikan kesempatan berhembus, sehingga bisa kembali normal lagi. Itu neraka jahanam. Di saat musim dingin pun juga demikian. Ketika orang itu sangat kedinginan, menggigil, maka sholat pun juga tidak akan bisa khusyuk. Sehingga butuh ketenangan yang normal. Umpama musim dingin pun juga seorang itu bisa mengkondisikan bagaimana musim dingin itu dirasa, yaitu menggunakan selimut, menggunakan jaket yang tebal, sehingga pelaksanaan sholat itu tetap terlaksana. Musim panas masuk ke dalam ruangan yang dingin tadi, maka pelaksanaan sholat zuhur itu tetap bisa terlaksana. Nah, ini kalau kita perhatikan, dan hadis-hadis ini memang ketika kita berbicara masalah musim di Timur Tengah, perihal tentang surat Al-Quraish itu, ila fihim riflatas syita iwassaif. Jadi orang-orang Quraisy itu kan mengadakan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Memang luar biasa. Musim panas di daerah Timur Tengah. Ini beritanya itu kalau musim panas tidak kuat, sampai-sampai pinten sasi buatan belajar niku ben Mesir. Nah, 3 bulan. 3 bulan di Mesir pada saat musim panas itu libur sudah.
Terus di mana? Di dalam ruangan, di dalam rumah. Nah, orang-orang belanjanya kemana? Nah, ketika musim panas saat itu, ya pada mungkin saat malam belum belanja, kemudian pagi nggak keluar. 3 bulan libur. Nah, ini di sini kan enak kan ya, musim panas. Anak-anak sekolah SD bawa kipas untuk sing muter. Gitu. Jadi kipas puter baterai nih ya. Kayak saiki. Jadi belajar enak ada dilir ya, luar. Ini itu enak itu. Enak. Panas ya wis panas tapi kan bisa dikondisikan. Ya mungkin perumahan ya panas ya. Di tempat kami juga panas dan sangat menyengat sinar matahari. Kalau musim panas beberapa bulan yang lalu, ya, kamar itu nganggur. Kamar nganggur. Jadi keluarga ini tidurnya di los. Gitu. Mungkin jenengan mungkin sami meneh. Ya, musim panas. Nah, musim dingin gini terpakai. Ya, enak kasurnya terpakai. Kalau musim panas nggak bisa karena memang nggak ada belakang itu samping rumah itu ya nggak ada rumah itu ya artinya langsung mepet enggak ada, sehingga sinar matahari itu langsung mengena. Ini musim panas nggak kuat kalau tidur siang, tidur malam pun juga kurang nyaman, sehingga tidurnya ya kita pakai pada saat ya, musim dingin, musim-musim yang seperti itu. Cuma orang-orang Indonesia itu kalau perubahan cuaca ya sekarang musim dingin kan ya akeh wong apa pilek kaya dhewe iki pilek batuk. Nah, ini kondisi kesehatan manusia itu tidak kuat gitu. Makanya perlu vitamin, terus stamina lagi. Pada saat musim panas pun juga demikian. Sehingga hal-hal yang seperti ini kita akui bahwa kehidupan itu seperti ini dan nyaman berada di Indonesia ini. Musim panas nggak mengenal di tempat manapun. Terawas di apit gunung itu, ketika musim panas kemarin itu, kami hadir ke sana, ke tempat yang paling tinggi. Di situ kan ada warkop, ya sepi, bisa makan di situ nyaman. Ternyata apa? Tidur siang juga tidak bisa. Mau saya tinggal di gazebo sambil makan-makan, ternyata apa? Sumpah, waktu panas pun juga tidak bisa terasa nyaman. Kalau sekarang beda lagi. Ini diapit dulu. Tapi kalau walau yang pegunungan yang masih dingin itu di Batu, itu lumayan. Walaupun musim panas sih ada dinginnya. Kemudian di Bogor, nah, itu yang terkenal. Nah ini ya, musim-musim panas ketika tidak terasa itu memang ada tempat-tempat tertentu pegunungan. Tapi kita maaf ya berada di awalnya adalah persawahan, kemudian ditanami perumahan, maka rasa panasnya pun juga terasa. Cuma orang-orang sekarang kan sudah modernisasi ya, AC kalau AC kipas, kalau kipas bak dikai es bak dikasih air sehingga mengelola air itu di lingkungan itu, handuk ditelesit di beber. Contoh cara bagaimanapun dilakukan ketika cuaca yang sangat panas. Nah, baik, kembali pada hadis ini. Intinya bahwa satu, neraka ataupun surga sudah tercipta dari dulu, sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti yang menunjukkan ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj,
ketika berada di atas itu. Rasul ditunjukkan surga, Rasul ditunjukkan neraka. Nah, ini orang yang tidak percaya, mana buktinya? Bukti-bukti doa. Nah, iman ini yang berbicara, lagi-lagi iman. Makanya kita sebagai orang muslim, kita pegang terus keimanan ini sampai tuntas kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, bahwa neraka yang kita pahami terkenal siksa yang sangat panas, itu pun juga akan mengalami dingin. Jadi siksa neraka itu ada yang sangat panas dan juga sangat dingin. Tidak kuat nanti orang itu ketika berada, siksa neraka itu didinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua model nanti. Dan tidak bisa minta, Allah nanti yang akan menentukan siksaan itu. Kemudian yang berikutnya, bukti ketika neraka jahanam, di antaranya ini, waktu zuhur sangat menyengat. Sangat menyengat, itu adalah luapan api neraka jahanam. Dan cuaca yang sangat dingin, itu pun juga luapan api neraka. Api itu bisa dingin, bisa panas. Makanya ketika kita itu mengakui bahwa api panas, itu ternyata ketika Allah menentukan dan Allah memerintah, dingin engkau, jadi dingin. Itu adalah makhluk Allah. Bukti ya, dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Namrud menyiksa Nabi Ibrahim di api unggun, dilemparkan ke api ya Namrud itu, ternyata apa? Allah bilang, enak aja Allah, langsung pun bardan wasalaman di api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ibrahim berada di tengah-tengah api siksaannya Namrud, enak koyok ono jero asing sampai ilir-ilir. Nyaman. Barang api selesai, loh kok Ibrahim sudah keluar itu nyaman, kok gak kebakar. Ini adalah mukjizat Nabiullah Ibrahim. Terkenal Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah yang mengendaki seperti itu. Allah yang mengendaki seperti itu. Sehingga dari api yang sangat panas itu tentu kita akan ketahui bahwa itu adalah makhluk. Yang berikutnya adalah neraka itu makhluk yang bisa mengadu, yang bisa berbicara. Berarti kalau mengadu otomatis bicara. Maka neraka bisa bicara dan mengeluh kepada Rabb-nya. Karena dirinya adalah makhluknya, Rabb sang Khalik dikeluhi. Apa yang dikeluhkan? Ya Rabb, dengan panas yang sangat menyengat engkau ciptakan pada diriku ini, sehingga aku sulit bisa mengembus. Maka aku lakukan makan satu dengan makan yang lain. Kalau sudah disebut akala, makan, berarti logikanya punya mulut. Punya mulut. Makan satu dengan makan yang lain. Dan bisa berbicara. Dan bergerak dengan gerakan yang sangat dasar. Itu api neraka. Sebetulnya api-api yang ada di dunia itu poin kecil. Satu panas dari panasnya api neraka 1% dari 70 panas. Maksudnya gini, di dalam hadis bahwa panasnya di dunia ini itu hanya 1%, yang nanti 70 kali lipat panasnya neraka jahanam. Ini satu. Dan itu juga makhluk sama-sama diambilkan api itu. Kemudian nanti api yang sangat panas ini menjadi 70 kali lipat panasnya api neraka jahanam.
satu saja bisa makan. Los Angeles, ya, pimpinan sing kemeliti, tidak mampu. Dia mengatakan akan saya jadikan neraka. Gampang. Allah lah yang berkuasa dan Allah mengatakan neraka itu kekuasaan Allah. Dia bilang akan jadikan neraka Gaza itu. Dibalik ambil siapa? Itu secara logika Bapak Ibu tidak mungkin itu kebakaran kalau enggak kemarahan Allah. Itu kemarahan Allah memerintah kepada api itu. Sudah gerakkan. Ya, ditemani dengan angin yang apa jenis angin? Santa Ana. Santa Ana bergerak. Dan api itu kan api geraknya kan biasanya berjalan dengan sesuai gerakan. Enggak, satu gerombolan api diangkat oleh angin itu, gerak ke tempat lain, membakar di situ. Tidak kuat pikiran manusia dan tidak mampu dipikirkan. Itu merupakan azab yang Allah berikan hanya secuil 1% di Los Angeles. Macam-macam mau dirata sesuai. Nah ini logika sudah tidak mungkin, maka nggak bisa sadar. Dan sudah kalau kita ukur, sudah kita ketahui luasnya Los Angeles. Ya, itu kan hampir mirip dengan Gaza itu. Dan sulit untuk langsung menangani selesai itu. Yang di puncak-puncak itu Allah bakar. Kemudian kesulitan bawah itu. Kemudian masuk ke rumah-rumah. Masuk ke rumah-rumah, kemudian LPG yang di rumah-rumah meledak semua. Rata-rata kan rumah ketika itu akan meledak itu. Itu kan gara-gara dalamnya itu ada kompornya, kompor gasnya, kompor LPG-nya, sehingga akan meluap api itu. Itu hanya 1% membakar dan sudah tidak bisa terhalangi. Ini, nah, sehingga kita sadari api neraka diambil 1% untuk diletakkan di dunia. Sepanas apapun yang ada di dunia ini, itu hanya 1%. Dan nanti di neraka jahanam itu panasnya 70 kali lipat. Bayang ning ya, 1% kulit kita penyonyok rokok ya Allah. Itu 1%. Penyonyok rokok langsung ini. Kira-kira ping 70 pripun. Tapi apa? Mumput kan ya? Tapi tidak. Nanti neraka itu kulit kita diganti ulang. Ketika sudah terasa, maka dihidupkan lagi, diganti kulit lagi, diganti terus sehingga terasa. Makanya kulit itu akan merasakan begitu panasnya. Kenapa? Terasanya manusia sangat panas itu berada di kulit. Itu penelitian. Kalau kulitnya sudah mati, maaf, ada orang yang sakit kan kulitnya kan nggak terasa. Sakit apa nih? Yang ini belum terasa. Nah itu sudah nggak terasa, itunya hilang gitu. Tapi nanti kulit yang normal ini itu nanti akan dibentuk kuat lagi, dibentuk kuat sehingga siksa neraka jahanam itu akan memakan. Tidak seperti ini, diberikan kekuatan dan rasanya itu bisa terasa panasnya api neraka itu untuk memakan diri manusia. Kemudian ketika sudah hancur, dibentuk lagi, hancur, bentuk lagi. Ulama najidat juludukum. Nah, ketika hancur kulit itu akan diganti lagi. Nah, sehingga betul-betul ya, terasa ketika manusia nanti disiksa di akhirat. Bapak Ibu, ini dari 3 hadis yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan pembicaraan tentang akhirat yang langsung fokus kepada neraka, dan ini adalah Rasulullah mendapatkan mukjizat wahyu yang tahu bagaimana akhirat nanti keadaannya.
siksa akhirat neraka jahanam, bagaimana keadaannya sudah dikasih info oleh Allah kepada Rasul SAW. Nah, kita selaku umatnya tinggal memantapkan keyakinan ini, kita pegang terus sehingga kita akan selamat di dunia ini dengan memiliki keimanan, dan di akhirat tidak akan tersungkur api neraka. Mudah-mudahan ya dari kehidupan kita itu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kita gunakan yang bermanfaat waktu-waktu yang longgar. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya dan menempatkan ibadah itu di tempat yang khusyuk, sehingga Allah mengabulkan tentang ibadah sholat kita. Dan juga diri kita sudah berkeluarga, suami, istri, anak, dan semuanya dijadikan oleh Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita soleh solehah, hasil dari maisha kita, penghidupan kita ya, diberikan oleh Allah halalan thayyibah, sehingga itu kita barokah dan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Demikian akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.